Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Kamis tanggal 24 Juli 2025. Ini adalah hari pertama Gias 2025 yang dibuka untuk umum ya teman-teman. Kalau di hari kemarin itu khusus untuk media atau press day. Nah, di video kali ini kita akan mereview armada yang ada di belakang saya yang hadir dengan warna biru nih teman-teman. Nah, ini milik PO apa? Cluenya adalah salah satu PO pariwisata yang punya garasi di daerah Malang maupun di daerah Tambun ya, di Bekasi. Kira-kira akan seperti apa detail-detailnya? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai reviewnya dari bagian eksterior ya teman-teman. Ini dia Jetbus 5 MHD single glass yang hadir dengan sasis Mercedes-Benz OH1626L transmisi manual Euro 4 teman-teman. Jadi sudah canggih nih, sudah ada sistem suspensi udara, kemudian juga sudah ada sistem pengereman ABS alias anti-lock braking system yang menjamin kenyamanan serta keamanan kita saat menaiki armada ini. Untuk dimensi dari armada ini, seperti biasa teman-teman, Jetbus 5 MHD tingginya adalah 3,75 meter, panjangnya 12 meter dan lebarnya 2,5 meter. Kita lihat lebih dekat yuk dengan armadanya. Nah, ini kalau kita lihat dari depan, langsung ya terlihat kemewahan interior ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mengunjungi armada ini ya ke arah sini, teman-teman bisa scan untuk spek dari armada ini ya. Jadi langsung arahkan saja HP teman-teman, buka kameranya, kemudian scan QR-nya untuk dapat spek dari armada ini teman-teman, Jetbus 5 MHD. Nah, ini kebetulan memang karena spek pameran ya, jadi dibuat benar-benar clean, nggak ada aksesoris-aksesoris. Jadi terlihat nih dashboardnya yang mewah berwarna coklat dan ada lapisan kulitnya. Nice banget ya teman-teman. Kemudian tak lupa juga di sini ada stiker kesayangan kita. Tentu teman-teman tahu ya, stiker Tough Cardinal yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adi Putro. Jadi benefitnya kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi teman-teman. Nah, ini single glass. Cakep. Kita lihat bagian sampingnya dulu yuk teman-teman. Halo Kak, selamat pagi. Aku izin ke sini ya? Iya, boleh. Oke. Nah, di bagian samping di sini ada bagasi 3 ruang teman-teman. Namun karena ini lagi pameran, bagasinya dikunci ya teman-teman supaya aman barang-barang yang ada di dalamnya. Tentunya kita sudah tahu karena ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L. Jadi bagasinya adalah bagasi space frame, alias bagasi yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Dan karena menggunakan bodi MHD, jadinya ini bisa untuk ngangkut motor tanpa perlu dicopot ban ataupun stangnya aja. Paling dicopot spionnya aja ya teman-teman. Tapi rasanya siapa sih yang pengen berwisata sambil ngangkut motor gitu ya, sambil bawa motor? Rasanya jarang teman-teman. Palingan juga untuk oleh-oleh ya, berkarung-karung ini bisa dimasukin semua ke sini teman-teman tanpa mengganggu kenyamanan ataupun kestabilan dari bisnya. Jadi bisnya ini bisa tetap jalan dengan stabil ya, nggak ada limbung-limbung yang bisa kita rasakan di dalam kabin. Nah teman-teman, kita lihat di sini bisnya sudah memakai velg aluminium dari Alcoa. Tentu kita semua sudah tahu ya, velg aluminium ini nggak hanya untuk gaya-gayaan aja, nggak hanya untuk kinclong-kinclongan aja, tapi juga ada fungsinya. Kita semua tahu velg aluminium mampu melepaskan panas dengan lebih baik dibandingkan velg aslinya.
Makanya kita bisa menikmati performa pengereman bus ini dengan lebih baik lagi teman-teman daripada menggunakan velg aslinya. Nah, kemudian karena bobotnya yang lebih ringan dibandingkan velg aslinya, kita bisa menikmati kestabilan yang lebih baik ya, performanya. Kemudian untuk perusahaan otobus, benefitnya juga akan menghemat bahan bakar serta memperpanjang umur ban, teman-teman. Mantap nih, velg aluminium dari Alcoa. Untuk di pameran ini nggak hanya velg aluminium dari Alcoa yang dipakai, ada yang dari Ragnar juga. Jadi ya sesuai dengan keinginan masing-masing PO aja ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat di atas ada stiker Mercedes-Benz The Standard for Basis. Dan ini sasisnya dibeli dari dealer PT Transforma Auto Prima. Ini dealer milik PO Sinarjaya ya teman-teman. Dan ya PO biru ini selalu ambil sasis Mercy di sini. Kalau yang masuk Adi Putro ya, kalau yang masuk di karoseri lain saya kurang tahu teman-teman. Nah, ini livery edisi pameran aja ya teman-teman ya. Jadi ada 4 ekor kuda. Kemudian nanti saat selesai pameran, ini stikernya akan dilepas. Makanya kalau kita amati ya, stikernya ini dia di luar pernis. Oke, sehingga bisa diklotok dengan mudah, nanti diganti dengan stiker dari livery aslinya dari PO-nya masing-masing teman-teman. Oke, bagasi 3 ruang. Kemudian kita lihat ke belakang. Nah, ini yang membedakan antara bodi MHD dengan HDD. Untuk MHD, ini ada bagasi di atas ban belakangnya, teman-teman. Tapi kalau HDD, nggak ada. Dan kebetulan memang di Gias tahun ini nggak ada HDD ya, teman-teman. Semuanya MHD. Untuk segmen tinggi 3,75 meter, itu adalah MHD dan HDD. Nah, kalau yang 3,85 meter yang lebih tinggi itu adalah SHD yang ada di sebelah sini, yang warna pink. Nanti kita akan review di video terpisah, teman-teman. Ban belakangnya pakai velg aluminium juga. Kemudian di sini, nah, ada tangki AdBlue. Teman-teman pasti tahu ya, apa sih AdBlue? Yes, benar banget, teman-teman. AdBlue inilah yang menyebabkan sasis Mercedes-Benz OH1626L generasi terbaru ini bisa mencapai standar emisi Euro 4. Jadi AdBlue ini terbuat dari urea dan campuran air yang sudah dipurifikasi, teman-teman. Kemudian si AdBlue ini nanti akan bekerja dengan sistem SCR alias Selective Catalytic Reduction. Jadi si AdBlue ini singkatnya akan disemprotkan ya ke gas hasil pembakaran mesinnya, cus gitu ya. Ketika disemprotkan, ureanya ini akan mengubah kadar NOx menjadi amonia dan air sehingga lebih ramah lingkungan, teman-teman. AdBlue. Nah, kalau sasis yang lain seperti Hino RM gitu ya, Euro 4-nya ini bekerja dengan sistem EGR, bukan SCR. Jadi untuk Hino RM nggak pakai AdBlue, gitu teman-teman. Kita tutup lagi. Tangki AdBlue-nya ada di sini. Kemudian kalau akses menuju ke tangki bahan bakar OH1626L itu letaknya di depan. Nah, kalau OH1626S ini biasanya di Adi Putro diletakkannya di sebelah sini, teman-teman. Jadi cukup mudah ya membedakan antara OH1626L dengan S. Kalau L ada AdBlue di sini, kemudian akses tangki bahan bakarnya di depan. Kalau S, AdBlue-nya disimpan di dalam bagasi. Akses menuju ke tangki bahan bakarnya ada di sini. Gitu. Bagian pintu belakangnya ini menggunakan model swing, teman-teman. Kalau yang di depan tadi modelnya sliding, dan ini tidak full sampai ke kaca, tapi tenang aja teman-teman, footstep-nya atau tangganya ini sudah diatur serta didesain sedemikian rupa sehingga saat teman-teman keluar masuk, teman-teman nggak perlu takut ya, nggak perlu terlalu takut untuk kejedot. Jadi nggak perlu terlalu bungkuk begini teman-teman ya, cukup agak dicondongkan saja dan kepala teman-teman akan aman gitu. Oke. Kita lihat lewat sini. Permisi, Kak. Oke, nah ini bagian belakangnya teman-teman. Wah, udah ada yang mulai review-review teman-teman. Luar biasa. Di sini kita lihat bagian belakangnya. Di sini ada
kamera parkir yang berfungsi saat mundur, kemudian ada sensor parkir di bagian belakang, jadi seperti mobil sport kekinian. Dan kita lihat di sini ada aksesoris diffuser, benar-benar seperti mobil sport kekinian ya teman-teman. Dan di sini ini adalah bagian permesinannya. Jadi untuk mesinnya ini menggunakan mesin Mercedes-Benz dengan tipe OM906LA Euro 4. Mesinnya sama ya seperti sasis Mercedes-Benz OH1626S dan sama juga seperti Mercedes-Benz OF 1623L yang Euro 4 terbaru teman-teman. OM906LA sebagai mesinnya. Jadi jangan tertukar ya antara tipe sasis dengan tipe mesin. Nah, kita lihat lagi di bagian kanan di sini. Wah, silau sekali teman-teman ya. Pasti backlight nih. Di sini ada pintu darurat yang berfungsi sebagai fitur keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Nah, teman-teman, kita sudah melihat bagian eksteriornya nih teman-teman. Kita mau masuk yuk ke dalam. Kita lewat sini gimana? Sambil kita melihat-lihat gang yang ada di sini, karena memang ya tahun ini kita dapatnya di tenda teman-teman ya. Untuk pencahayaan tentu saja lebih bagus di gedung, karena di gedung itu ada riggingnya. Nah, kalau di sebelah kanan saya di sini adalah Armada JetBus 5 Big Benz teman-teman. Nanti kita akan review di video terpisah. Sebelum itu kita akan review ini dulu ya, review bagian interiornya. Let's go, kita masuk ke dalam bisnya teman-teman. Selamat datang di dalam Armada pameran Gias 2025 dari karoseri Adiputro yang ini yang warna biru teman-teman. Karena belum handover, jadi saya belum berani nih untuk menyebutkan nama PO-nya. Yang jelas, interiornya nih semewah ini teman-teman. Dan ini nantinya akan digunakan sebagai armada pariwisata. Jadi siap mengantar teman-teman kemanapun ya. Mau ke Bali atau mungkin ke Pulau Sumatera, bebas sesuai dengan permintaan teman-teman. Dan untuk ditempatkan di mana nanti armada ini, apakah di Malang ataukah di Tambun ya, saya belum tahu. Nanti silakan teman-teman follow up atau stay tune dan pantengin terus official sosial media dari PO-nya. Nah, nanti armada ini akan di handover di tanggal 26 teman-teman. Jadi setelah tanggal 26 teman-teman bisa cek nih, wah ini milik PO apa, sosial medianya yang mana. Silakan pantengin terus konten-konten terbaru dari kami ya teman-teman. Yang jelas di sini fasilitasnya sudah lengkap banget. Ada fasilitas keamanan seperti APAR. Teman-teman pasti tahu ya, apa sih kepanjangan dari APAR? Ya benar banget, alat pemadam api ringan. Kemudian ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang. Kemudian juga ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Jadi di sebelah sini ya teman-teman, ada pintu darurat juga yang terletak di baris kanan paling belakang. Tadi kita sudah lihat saat kita review bagian eksteriornya. Dan ada fasilitas hiburan yang tentunya lengkap banget. Mulai dari TV yang ada 2 unit teman-teman, di bagian depan ini dengan ukuran yang paling besar, dan ada 1 unit lagi di bagian tengah, nanti kita akan lihat. Sebelum itu kita lihat dulu TV yang ada di paling depan teman-teman. Wah, besar banget. Teman-teman bisa lihat ini Big TV. Wah, berarti TV yang besar ya, karena memang ini ukurannya 43 inci dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di dalam bus ini. Jadi wes, nggak perlu khawatir ya untuk hiburan, bisa karaokean juga tentunya teman-teman. Nah, ini kalau lagi nggak dipakai, silakan ditutup seperti ini. Lah, nutupnya yang rapat seperti ini teman-teman. Tadi saya sebutkan ya, bisa untuk karaokean karena di sini, nah di dalam kotak ini nih ada receiver, mikrofon wireless. Jadi mikrofonnya itu tanpa kabel ya teman-teman. Nggak ada lagi kabel-kabel yang berserakan di gang bis ini. Kemudian di sini ada bagasi kabin atau overhead compartment. Nah ini yang tipe paling standar. Jadi di sini tanpa penutup.
Nah, kalau misalnya teman-teman pernah naik bis pariwisata yang menggunakan penutup, berarti PO-nya ini mengupgrade ya. Yang tadinya nggak ada penutup, ditambahkan penutup. Seperti itu. Nah, ini di atas saya ada jendela darurat, kemudian kita akan lihat ke bagian tengah arah belakang. Kira-kira ada fasilitas apa lagi sih di bagian tengah? Let's go, kita ke tengah, teman-teman. Di bagian tengah ke arah belakang, kita langsung disambut oleh fasilitas Coolbox. Nah, ini adalah pengganti kulkas ya, teman-teman. Jadi, ini menggunakan penutup dan tentu saja ini di-upgrade alias opsional ya. Kalau mau ditambahkan Coolbox, ya lampirkan di SPK-nya. Posisi Coolbox-nya mau dimanapun bebas. Mau di tengah, mau di depan ya, kiri atau kanan, mau di belakang itu bebas. Dan PO biru ini mempercayakan posisi Coolbox-nya di tengah supaya lebih terjangkau dari depan maupun dari belakang ya, ke arah tengah sini. Dan ini bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Silakan masukkan minuman dalam kemasan ke sini, kemudian tutup dengan sangat mudah. Pakai satu tangan tuh bisa ya teman-teman. Jangan digebrak gitu, dilepaskan gitu, jangan ya. Nanti bisa bikin berisik dan bisa merusak ya kalau lama-lamaan terlalu sering di sini. Tapi tenang aja, durabilitasnya sudah kami uji sehingga akan awet teman-teman. Oke, ini Coolbox pengganti kulkas. Nanti kalau misalnya mau di-upgrade lagi, ditambahkan pelapis ya, lapisan kulit, kemudian di sini dikasih tulisan Coolbox. Nah, itu bisa juga teman-teman. Kita lanjut jalan ke arah belakang. Di sini ada TV yang kedua. Wah. TV yang kedua, ini ukurannya 24 inci dan bisa dibuka seperti ini. Sama-sama sudah terintegrasi dengan Android, jadi sama-sama bisa untuk nonton YouTube, Netflix, karaokean, dan sebagainya. Yang beda hanya ukurannya saja ya teman-teman. Silakan ditutup lagi seperti biasa. Harus sampai bunyi ceklek. Kemudian di sini, wah saya sangat terkesima gitu ya, karena ini ada fasilitas CCTV sebagai satu fasilitas keamanan yang opsional alias ini tambahan teman-teman. Jadi tidak di semua PO pariwisata ada CCTV-nya. Keren banget nih, di bagian tengah ada satu, tadi di depan kita lihat ada dua ya. Posisinya ada satu di tengah dan ada satu di sebelah kiri. Cakep banget. Di atas di sini ada jendela darurat, kemudian di sebelah kanan saya ada pintu darurat teman-teman. Untuk bagasi kabin ini diletakkan sampai ke ujung belakang seperti ini. Jadi walaupun kita duduknya di bagian paling belakang, lah ini tetap ada bagasi kabin. Jadi kita bisa naruh barang dengan sangat mudah. Dan karena tanpa menggunakan penutup, jadinya kita bisa memantau barang bawaan kita dengan sangat mudah. Saran saya, kalau teman-teman naik bis ya, apalagi yang bagasinya terbuka seperti ini, kita mau sering-sering nih memantau barang bawaan kita, letakkan barang bawaan kita di posisi yang menyilang ya, dan ada di depan kita. Jadi menyilang tuh maksudnya kalau teman-teman duduknya di baris kanan, taruh barangnya di baris kiri. Kalau teman-teman duduknya di baris kiri, berarti taruh barang di baris kanan ya. Misal, teman-teman duduknya di sini. Nah, seperti ini ya. Kita naikkan armrest-nya. Kemudian silakan teman-teman taruh barangnya di sini ya. Seperti ini. Jadi sangat mudah untuk mengawasi barang bawaan kita. Nah, jadi kita istirahat, terus kita melek, masih ada barang kita. Nah, kalau kita taruhnya di sini kan agak susah ya teman-teman ya. Harus gini. Nah, ini kan susah. Apalagi kalau kita naruhnya di belakang, yuk. Harus begini. Lebih susah, teman-teman. Itulah sedikit tips kalau teman-teman ingin berpergian naik bus yang bagasi kabinnya terbuka. Ya, yang tertutup sebenarnya sama saja, teman-teman ya. Cuma kalau terbuka kan jadi lebih mudah mengawasinya. Kita coba duduk di kursi paling belakang, teman-teman. Nah, ini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Karena ini spek bus pariwisata ya, jadi nggak pakai toilet. Kemudian di bagian paling belakang nih 6 kursi yang dijadikan satu baris. Kalau kita duduk di sini tetap lega ya, ke arah atas,
kemudian kaki kita tidak menggantung. Jadi nggak bikin pegel. Enak banget nih teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, apalagi karena ini pakai body yang single glass teman-teman, saya paling suka duduk di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita pindah ke paling depan. Wih, nyaman banget ya interiornya ya. Warm white nih memang pencetus interior yang mewah ya dari karoseri Adiputro. Selamat datang di kursi paling depan di baris kanan. Ini adalah kursi favorit saya, teman-teman. Karena untuk pandangannya benar-benar leluasa, apalagi ini single glass ya. Kemudian ke arah samping juga tidak ada lagi selendang yang menghalangi pandangan kita. Nah, saya belum tahu apakah nanti saat dioperasionalkan di PO-nya ini akan ada dispenser atau enggak ya. Yang jelas untuk sekarang ini belum ada dispenser. Kemudian di sini ada sekat partisi ya yang ukurannya nggak full sampai ke atas. Di sini ada tempat untuk naruh botol atau naruh makanan ya. Kemudian bentuknya cembung supaya menambah legroom kita. Dan seperti biasa di bagian atas ini ada louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Persis di sampingnya ini ada lampu baca, tapi belum dinyalakan ya karena ini kan pameran ya teman-teman. Jadi nanti akan nyala lampu baca yang ada di sini. Yes, untuk bantuan pencahayaan di malam hari, kalau teman-teman mungkin mau membaca buku, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, silakan dinyalakan lampu bacanya. Kemudian di sini ada louver AC yang bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita, mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin. Silakan diputar-putar saja bagian yang bergerigi di sini. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Wah, teman-teman bayangin deh kalau lagi naik bis ini di malam hari yang nyala hanya lampu tidurnya aja. Kita seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya, teman-teman. Bukan seperti ada di dalam bus. Karena busnya ini nyaman banget, ada suspensi udara, dan didukung oleh kursi yang sangat nyaman buatan Aldila. Ini kursinya konfigurasi 22, dan untuk konfigurasi kursi sesuai dengan selera PO-nya masing-masing, mau 22, atau 23, atau mungkin 21, atau mungkin 11. Nah, ini sesuai dengan selera PO-nya masing-masing. Yang jelas, di sini kursinya sudah ada armrest. Ini bisa kita putar, armrestnya seperti ini. Di bagian pinggir atau di bagian gang gitu ya. Kemudian di tengah juga ada armrest seperti ini. Ini bisa kita naikkan teman-teman ya, seperti ini. Ada seat belt di setiap kursi, bisa kita renggangkan seperti ini. Kita copot lagi, sangat mudah. Ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang nih kursinya. Caranya, kalau teman-teman duduknya di pinggir gang, silakan gunakan tombol warna merah yang ada di sini. Tekan tombolnya ke bawah dan dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Wah, memang Aldila ini ya paling juara untuk sudut kemiringan rebahannya teman-teman. Seperti ini. Wih, nyaman banget nih teman-teman ya. Tapi pastikan nggak ada orang ya di belakang teman-teman, nanti terjepit kalau ada orang. Seperti ini. Nah, kalau mau dikembalikan ke posisi semula, silakan teman-teman tegakkan badan teman-teman terlebih dahulu, kemudian tekan lagi tombolnya seperti ini, dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Lah, kalau teman-teman duduknya di pinggir, ya dekat jendela, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding yang warna merah. Tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana teman-teman? Gampang banget ya teman-teman. Oke, ini saja teman-teman untuk video kali ini. Kita sudah mereview secara lengkap. Mungkin nanti untuk ngobrol bersama ownernya akan kita buat di video yang terpisah. Teman-teman,
terima kasih sudah nonton video ini, dan tentunya video review ini dibuat untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk datang ke GIAS alias Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025 di ISBSD City, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, ini acaranya akan diadakan sampai tanggal 3 Agustus 2025, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ada rezeki ya, silakan luangkan waktu ke sini. Insya Allah, rezekinya nanti akan dilipat gandakan ya, karena teman-teman semangat, karena teman-teman sudah ikhlas. Teman-teman iringi juga dengan doa, semoga kedepannya bisa beli unit di Karoseri Adiputro, menjadi pelanggan kami yang tentunya pelanggan-pelanggan terbaik ya. Semua pelanggan Karoseri Adiputro adalah pelanggan terbaik, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Buat yang pengen ke GIAS, sampai jumpa di GIAS 2025. Dan nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya untuk mereview bis-bis lain yang ada di sini, untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk datang ke GIAS tahun ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Jangan lupa ya, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro. Halo Busmania Lovers, jangan lupa mampir ke booth Adiputro di Hall 11 B3 di ISBSD tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus. Jangan lupa mampir, ditunggu. Hai, buat kamu yang sedang ada di GIAS 2025, jangan lupa untuk datang, mampir, and try a new experience di booth Karoseri Adiputro. Kita tunggu ya di Hall 11, booth B3 dari tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus 2025. See you! Halo Busmania Lovers, jangan lupa mampir ke boothnya Adiputro di Hall 11 B3 di event GIAS mulai dari 24 Juli sampai dengan 3 Agustus. Jangan lupa, kita tunggu ya!